Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 6. Nama aku Rizky Rahmawati dengan NIM 240 412 0067. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Sarul Alam, NIM 2404 120083. Halo, perkenalkan nama saya Solo Amelia Firdaus dengan NIM 2404 1243. Saya Raditya Suladara dengan NIM 2404 12006. Nama saya Gifta Rizky Maulida dengan NIM 2404 12 0068. Our oceans sustain life. An abundant ocean can feed 1 billion people a healthy meal every day forever. But now they are being killed by throwaway plastics. The equivalent of 1 garbage truck of plastic is dumped in the sea every minute. 17.6 billion pounds every year. Plastic is everywhere in our ocean, floating on the surface, mixing in the salt water, and sitting on the ocean bottom, miles and miles deep. And once in the ocean, it never goes away. Over hundreds of years, it breaks down into small pieces. But those pieces, even the tiny ones called microplastics, are still plastic. Sea turtles are choking on it. Scientists say that over 60% of whale and dolphin species are affected by it. Zooplankton, the base of the ocean food chain, eat it. And so do we. It's in the water we drink. It's in our food. Microplastics have been found in our salt, our honey, and our beer. And sometimes even in the air we breathe. Companies are choosing to make something that will be used just once, from a material that lasts forever. If you don't like what throwaway plastics are already doing to our world, brace yourself. We face a tsunami of throwaway plastic in our and the ocean's future. 4 times more plastic will be produced between now and the middle of the century than has been produced in all of history. 4 times more. Limbah adalah zat yang dihasilkan oleh suatu proses produksi, baik secara industri maupun domestik. Limbah itu dapat berupa sampah plastik. Sampah plastik ini dapat menjadi limbah karena adanya pengelolaan sampah yang tidak baik dan juga pembuangan sampah secara sembarangan. Limbah plastik ini dapat menyebabkan beberapa pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Limbah plastik sangat berkontribusi dalam pencemaran air dan mengganggu ekosistem air. Seperti plastik yang terurai menjadi mikroplastik, dapat mencemari perairan, mengganggu organisme perairan seperti plankton, ikan, dan burung yang mengira plastik sebagai makanan. Ini dapat merusak rantai makanan dan mengurangi keanekaragaman hayati. Contoh pencemaran air dalam kehidupan sehari-hari seperti ini dan ini. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Limbah padat yang ditimbun dan membusuk dapat menimbulkan gas beracun seperti asam sulfida, amoniak, dan metana. Gas-gas tersebut dapat menurunkan kualitas udara dan membahayakan manusia. Dan dampak yang ditimbulkan adalah bau tidak sedap, sumber penyakit, dan sumber bencana. Limbah plastik juga dapat berkontribusi dalam pencemaran udara, contohnya saat pembakaran sampah plastik dan penimbunan sampah secara bersamaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti di bawah ini. Limbah yang dibuang langsung ke tanah dapat mencemari tanah dan juga mempengaruhi kesuburannya. Limbah plastik memiliki dampak serius terhadap pencemaran tanah. Proses dekomposisi plastik yang lambat yang bisa memakan waktu ratusan tahun menyebabkan pencemaran tanah dengan partikel berbahaya dan juga zat kimia. Contohnya seperti bisofenol A atau BPA yang meresap ke tanah. Selain itu, plastik menghalangi aliran air dan udara sehingga menurunkan kesuburan tanah dan juga kualitas tanaman. Mikroplastik juga dapat mengganggu ekosistem tanah, mempengaruhi kesehatan organisme tanah, dan juga berpotensi masuk ke rantai makanan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ada di bawah.
limbah plastik berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari, seperti mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan manusia melalui mikroplastik, menyumbat saluran air yang menyebabkan banjir, menimbulkan kerugian ekonomi akibat biaya pembersihan, dan merusak kesuburan tanah pertanian. Pengelolaan limbah plastik yang tepat sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif ini. Cara mengatasi limbah sampah plastik yaitu dengan 1. Reduce atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 2. Reuse atau menggunakan kembali. Memanfaatkan kembali barang plastik dengan mengubahnya menjadi barang yang lebih berguna seperti menjadi kerajinan. 3. Recycle atau mendaur ulang sampah dengan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya sehingga memudahkan proses daur ulang. Kemudian replace atau mengganti, menggunakan alternatif lain seperti menggunakan kantong belanja dari kertas atau dari kain yang ramah lingkungan. Itulah isu lingkungan mengenai limbah plastik yang sudah kami bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.